Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Now we from group 3 will present a material about modals. Okay. Before we present the materials, let me introduce. My name is Yogi Rahmat. My last NPM is 84. My name is Surya Dewa Putra. My last NPM is 82. My name is Muhammad Briliano Putra Siswoyo. My last NPM is 202. Okay, let's go to present. Oke, selamat datang di penjelasan kami yang pertama, yakni kita akan mempelajari tentang jenis-jenis modals. Jadi dalam modals itu terbagi menjadi 3. Yang pertama modals present, yang kedua ada modals past, dan yang ketiga ada modals perfect. Jadi yang pertama yang saya jelaskan yaitu modals present. Modals present itu terdiri dari yang pertama will, yang kedua shall, yang ketiga can, yang keempat may, must, and should. Yang pertama will artinya akan. Will digunakan untuk menyatakan artinya akan dalam bentuk future simple tense dan sama dengan to be going, yang contohnya itu bisa berupa I will go to Bandung tomorrow. Saya akan pergi ke Bandung besok. Kemudian contoh yang kedua bersifat meminta dengan sopan atau menawarkan. Contohnya, will you carry that bag for me? Maukah kamu membawakan tas itu untuk saya? Kemudian shall juga berarti akan, digunakan untuk menyatakan dalam bentuk future tense. Contohnya, I shall go to Jakarta tomorrow. Saya akan pergi ke Jakarta besok. Fungsinya bisa juga untuk menawarkan bantuan. Contohnya, shall I turn on the light? Haruskah saya nyalakan lampunya? Dan bisa juga untuk menyatakan janji. Contohnya, I shall meet her tomorrow. Artinya saya akan bertemu dengannya besok. Kemudian ada must, yang artinya harus atau mesti. Kata kerja bantu yang berarti harus atau wajib itu digunakan untuk menyatakan suatu keharusan atau mesti. Contohnya, you must go now, kamu harus pergi sekarang. Kemudian dalam kalimat negatif dan membuat jawaban dari kalimat tanya, selalu gunakan need not atau need not, needn't, bukan must not atau must. Contohnya, must I go now? Yes, you must, or yes, you need. Contohnya itu mustn't menunjukkan larangan atau tidak boleh. Kemudian contohnya yaitu dari must not, yaitu you must not smoke in the class. Kamu tidak boleh merokok di dalam kelas. Kemudian contoh dari must yaitu you must read this book. Kamu harus membaca buku ini. Kemudian contoh dari must yang tidak mempunyai bentuk past tense atau bentuk lampau itu artinya sama dengan had to. Contohnya, I had to meet my sister yesterday. Saya harus bertemu dengan saudara perempuanku kemarin. Kemudian ada kata may, mungkin atau boleh. Kata kerja bantu yang berarti boleh atau mungkin ini digunakan untuk menyatakan permohonan izin. Contohnya, may I borrow your motorcycle? Yes, you may. Kemudian yang kedua permohonan atau harapan. Contohnya, may you both full of happiness. Kemudian ada should atau ought to yang artinya seharusnya. Fungsinya yaitu digunakan untuk sebagai kata kerja bantu yang artinya sebaiknya atau seharusnya. Contohnya, she ought to be here now. Dia seharusnya ada di sini sekarang. Kemudian contoh lagi yaitu menyatakan tugas atau pekerjaan yang tidak terselesaikan atau terpenuhi atau terabaikan. Contohnya, the work ought to have been finished last week. Kemudian ada can yang artinya dapat. Fungsinya yaitu digunakan untuk menyatakan kesanggupan atau kemahiran seseorang. Contohnya yaitu I can sing, I can see you.
Kemudian untuk minta izin, contohnya can I borrow your book, can I borrow your pen. Nah, yang terakhir yaitu untuk menyatakan kemungkinan. Contohnya he can be ill, mungkin dia sakit. Seperti itu. Baik, selanjutnya yang kedua adalah model space. Model space ini terdiri dari would, should, must, or had to, might, and could. Yang pertama ada would. Jadi would ini digunakan untuk menyatakan yang pertama bentuk lampau dari will yang berarti akan. Contoh kalimatnya adalah he will be punished before he escape. Dia akan dihukum sebelum melarikan diri. Lalu yang kedua yaitu untuk digunakan sebagai suatu permohonan atau permintaan dengan sopan. Contoh kalimatnya would you please help me. Lalu yang ketiga, jika digabung dengan kata like maka menunjukkan hasrat atau keinginan. Contohnya yaitu I would like to eat. Saya ingin makan. Lalu yang terakhir digabung dengan kata rather, menunjukkan arti lebih suka atau prefer. Contoh kalimatnya adalah I would rather be a doctor than a president. Seperti itu. Lalu yang kedua, ini ada should. Should ini digunakan untuk menyatakan yang pertama itu bentuk lampau dari shall. Contoh kalimatnya adalah when he came to my house, I should go. Ketika dia datang ke rumah, saya harus pergi. Lalu yang kedua itu sebagai anjuran atau artinya itu sebaiknya. Contohnya you are ill, you should go to the doctor soon. Lalu should ini juga digunakan sebagai sebuah keharusan. Contohnya adalah he should study hard. Dia harus belajar dengan giat. Dalam bentuk lampaunya berarti menunjukkan suatu kegiatan yang seharusnya dikerjakan tetapi kenyataannya tidak dikerjakan, atau dapat juga berarti penyesalan di masa lampau. Contoh kalimatnya yaitu you should have studied hard before take an exam. Lalu yang ketiga ada must atau had to, yakni bentuk past dari must atau sebuah keharusan yang tidak boleh tidak dikerjakan. Contoh kalimatnya adalah you must or had to study in biology class yesterday. Lalu yang keempat ada might, menyatakan kalimat berita berbentuk past tense. Contohnya the newspaper said it might rain tomorrow. Lalu yang kedua digunakan untuk menyatakan ungkapan yang lebih sopan. Contohnya Johnny might do the exam well. Lalu contoh yang ketiga itu digunakan untuk menyatakan kemungkinan besar. Contoh kalimatnya seperti ini. Ariel was absent yesterday. He might be sick. Lalu yang terakhir ada could, yaitu sebuah bentuk past tense dari can dan bentuknya sama untuk semua subjek. Namun dalam penggunaannya tidak selamanya berarti past tense atau masa lampau. Could dapat dipakai untuk menyatakan yang pertama yaitu bentuk lampau dari can. Contoh kalimatnya seperti ini. Mary could sing a song when she was young. Lalu yang kedua untuk permintaan dengan sopan yaitu could you help me now. Lalu yang ketiga itu untuk digunakan sebagai kemungkinan. Contoh kalimatnya she could be at home now but she usually plays volleyball. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada modal perfect. Dalam modal perfect ini ada must, might, should, and could. Dan dalam modal perfect ini ada beberapa cara pemakaian. Yang pertama, jika digunakan untuk kesimpulan lampau, maka rumusnya yaitu must have plus verb 3. Contohnya, Anto passed the exam. He must have studied. Lalu selanjutnya ada untuk fungsi kemungkinan lampau. Rumusnya might have plus verb 3. Dan contohnya yaitu Anto was absent. He might have been sick. Yang berarti Anto tidak masuk. Dia mungkin sakit. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi untuk
keharusan yang tak dikerjakan pada waktu lampau. Rumusnya yaitu should have plus verb 3. Contohnya, Anto did not pass, he should have studied. Lalu selanjutnya ada berfungsi untuk kemampuan yang tak digunakan pada waktu lampau, yaitu could have plus verb 3. Example, Anto could have done the homework himself. Lalu setelah itu yang benar, Anto seharusnya bisa menyelesaikan PR-nya sendiri. Fakta berlawanan arti he did not do the homework himself. Oke. Terus. Jadi pada intinya rumus modals itu supaya lebih mudah dalam membuat kalimat modals, terdapat 3 rumus yang dapat kalian pahami secara mendalam, yaitu yang pertama modals present, yaitu rumus modal present yaitu subject plus modals present plus verb 1. Kemudian modals past itu rumus modal past menggunakan subject plus modal past plus verb 1. Yang ketiga modals perfect yaitu rumus modal perfect menggunakan subject plus modals perfect plus have and plus verb 3. Jadi penggunaan modals ini juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penggunaan modals dalam kehidupan sehari-hari itu seperti yang pertama, dapat digunakan untuk mengungkapkan suatu keharusan atau expressing necessity. Lalu yang kedua, dapat digunakan untuk menunjukkan tentang pilihan atau expressing preference. Lalu yang ketiga, dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk mengetahui kemampuan atau showing ability. Lalu yang keempat, dapat digunakan untuk memberikan saran kepada orang lain atau advisability. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk meminta bantuan, yaitu polite request. Okay, that's all from us. And thanks for watching. And thanks for your attention. Okay, goodbye friends. Goodbye. Thank you. Guys. Semoga bermanfaat.